Ustaz Fikri dari Kejaksaan Warau pada beliau waktu dan teman kami persilakan. Allah. Belum duduk aja ya. Aman bro. Aman ya. Jangan bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nyari Bu. Kira kuring kan tadi. Yang jawab salam kami, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan anak cucunya menjadi wali Allah, menjadi anak yang saleh-salehah, menjadi kebanggaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, insya Allah dalam artian semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hutang piutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat, ulun lebih semangat juga. Tapi kalau biar lemahnya, ulun makin lemah juga. Bismillah, alhamdulillah, wa ussalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid kira-kira yang subur tadi ayat as-sabur ya, sabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli yang sabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ulun hormati yaitu ayahanda atau selaku kepala desa di sini. Kenapa ulun panggil beliau ayahanda? Karena ulun sama Ustaz Hasan, anak beliau Ustaz Hardi ya. Nah itu luar biasa, kami itu seperti saudara. Dalam artian hal apapun kami selalu cerita. Jadi ulun kadang memanggil tidak abah, kadang memanggil juga ama. Yang ulun hormati yaitu Bapak Kepala Kades beserta stafnya, kemudian yang hormati RT dan RW dan semua jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah bahasa Banjar apa ya? Tidak. Bahasa Banjar ini mantap, mirip-mirip Cina. Bujuran contohnya apa? Lincah ya kan? Apalagi musasa ya kan? Mantap bahasa Banjar. Alhamdulillah kita berkumpul di sini merupakan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adalah pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena setiap yang masuk ke ruangan berarti dapat undangan. Kita sekarang berada di tempat atau di rumahnya Allah, yaitu di masjid. Ya. Masjid ini merupakan adalah rumahnya Allah. Makanya, ampun maaf, 1000 maaf. Dalam artian apabila kita mempunyai anak, tolong didampingi. Kenapa? Masjid berbeda dengan gedung serbaguna. Masjid berbeda dengan adanya pasar. Masjid berbeda dengan lapangan yang terbuka begitu luas. Otomatis apa? Kita harus menjaga adab di dalam masjid. Tapi jangan juga dimarahin. Anak lagi sana sini mau dikejar pakai kayu misalnya. Nanti dia nggak mau lagi ke masjid. Jangan sampai seperti itu. Gimana caranya? Didampingi, dinasihati. Nah, yang nakal, yang ribut ya dengan itu seperti itu. Ya mas, sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa
setahun telah berlalu. Ya. Yang mana yang berlalu, ya berlalu. Adapun yang di hadapan adalah sebuah kenyataan. Adapun yang kemarin adalah sebuah kenangan. Adapun yang ke depan adalah sebuah hayalan atau impian. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW atau umat Muslim, tahun baru yang sebetulnya, tahun baru yang sebenarnya adalah tahun 1. Jadi bulan 1 Muharram. Tadi dikatakan daripada ayahnya tadi mengatakan kalau hari raya Masehi luar biasa, letak bakar jagung, ya bakar sosis, asal jangan rumah aja, ya. Ya. Kenapa? Ya, hal seperti yang mulia ini tidak banyak. Itu kenapa? Karena ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Hadis Nabi Muhammad SAW. Mayyuridu billahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yufaqihu fid din, dalam artian Allah akan memudahkan langkah kakinya. Allah akan meringankan hatinya untuk menghadiri di majelis taklim yang mana di dalam Islam ada pelajaran agama atau pelajaran fikih dan lain-lainnya. Ini semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nggak? Pada yang bahaya itu sadar-sadar nanya. Sampai jam berapa ya? Sampai subuh kan? Kian aja udah beli jenis jauh di subuh kami. Ya mas, kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa, ya, tahun telah berlalu meninggalkan kita. Berganti tahun itu semestinya membuat kita sadar bahwa kehidupan dunia adalah fana, hina. Ya. Kenapa? Kenapa kita di dunia ini banyak musibah, banyak cobaan? Agar apa? Agar kita tidak betah hidup di dunia. Ya, agar kita tidak betah di dunia. Coba biar bisa enak banget hidupnya, bisa betah di dunia. Dunia ini fana. Dapatkan fana apa? Hina. Ya. Ij'al dunya fi qalbika, ij'al dunya fi yadika faqat la taj'al dunya fi qalbika. Jadikanlah dunia semata-mata di sebelah satu tangan kita, dan jangan jadikan dunia berada di dalam hati kita. Dunia itu perlu dalam artian untuk kehidupan kita sehari-hari, tapi jangan sampai kita mengejar dunia sampai kita lalai ada kehidupan selanjutnya. Bapak Ibu gitu. Kita hidup di dunia ini selamanya Pak. Selamanya Kak. Pasti kita akan merasakan namanya orang kaya, orang miskin, Pak Kades, Pak yang madunya baik. Pak Ustaz, siapa nyolotkan nanti? Semuanya pasti akan merasakan namanya di Al-Quran sudah nampak jelas. Di Al-Quran sudah terang dijelaskan. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa, setiap yang punya rohnya di dalam jasadnya, setiap ada napas yang berhembus dari hidungnya dan mulutnya, setiap jantung yang berdetak di dalam badannya, dia akan merasakan namanya kematian. Kalau kita cerita mati ngeri, ya. Tapi mengingat kematian itu salah satu afdal daripada amal-amal. Ya, melihat jalan ada bendera putih, dah lama, ya. Mungkin bisa setahun lagi, mungkin bisa sebulan lagi, mungkin bisa seminggu,
bisa sehari, bahkan bisa malam ini. Siap tak, Bu? Siap tidak siap? Ya, siap tak siap, kita akan dijemput. Ya, tidak bisa dilambatkan, tidak bisa dicepatkan. Mungkin hari ini, malam ini, kayak kapan kita sedang digendong oleh seorang penolong. Mungkin hari ini, malam ini, kayak kapan kita sudah disiapkan dari pabriknya. Yang mana surga belum tentu pasti kita melewati masuknya. Betul? Di sini siapa yang berani yakin bersumpah, saya yakin demi Allah masuk surga? Saya yang berani kira-kira. Dan siapa yang berani bersumpah di tempat ini semua amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira siapa yang berani? Di Hadramaut itu ada seorang habaib, zikirnya 25.000. La ilaha illallahnya, Allahnya 25.000. Salawatnya 25.000. Beliau mengatakan apa? Aku tidak yakin dengan amalanku ini untuk masuk surga. Coba bayangkan. Kita baru sekali tahajud rasa apa? Ya, rasa semangat sudah. Ya. Beliau luar biasa. Ya. Kenapa? Kita jangan capek mengejar dunia. Jemaah, kita jangan capek mengejar dunia, tetap garis finisnya kematian. Betul? Kematian bukan akhir kehidupan tapi awal kehidupan. Oh, ini mau ceramah itu tentang mati, itu matinya kan. Bagus, bagi kematian itu sangat bagus. Ya, luar biasa. Dan kita akan merasakannya. Nggak tua, nggak muda, nggak yang bunga, ya, nggak gemuk, nggak kurus dan lain-lainnya, semuanya akan merasakan namanya kematian. Tinggal waktunya aja lagi. Jadi ulun ingat kisah. Seandainya ulun tahu kematian ayahanda ulun, Abah ulun, Allah yarham, udah masuk surga Abah ulun. Abah ulun pulang karena besok kerja. Jam 2 tuh pulang, jam 11 meninggal dunia. Coba bayangkan, memang rasa sakitnya bahasanya seperti itu. Coba tahu, ulun tungguin, ulun pimpin doa, ulun pimpin tahlil, ulun siwakin muslim, catat tahu ya orang baca. Coba tahu, tapi karena kita tidak tahu, betul? Lain halnya, bilang Israel, wah, misalnya, bro, nanti siapa aku jumpa apa jam tanggung jawabnya? Ulun yakin sehari itu tak mau keluar rumah, gimana aja terus. Ya. Ada orang, ada yang viral tuh, santriwati, habis baca doa meninggal dunia. Husnul khotimah. Kita belum tahu lagi di mana meninggalnya. Renungkan diri kita. Ya. Kenapa? Karena tadi tuh semua amal ibadah yang ada kita lakukan, maupun baik ataupun buruk, itu akan menemani kita di dalam kubur. Bukan harta kita, bukan keluarga kita, ya, apapun jabatan kita tidak menemaninya. Yang menemani adalah amal ibadah kita. Dalilnya apa? Dalilnya ada. Yatba'ul mayit salah satu. Yang mengikuti mayit ke kubur ada 3 hal. Ya. Kemudian fayarji isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Kembali daripada mayit atau kembali daripada kubur 2 perkara, ada 2 hal. Dan yang bersama mayit selama-lamanya di dalam kubur ada 1 hal. Kemudian apa? Yatba'u, yang mengikuti mayit ahluhu, diantar sama suaminya, ya kan, kalau ibu-ibunya meninggal dunia dengan, ya, diantar sama anak-anaknya. Kemudian wamaluhu, harta bendanya, contohnya mobilnya mengiringinya ke kubur, ya, atau perhiasannya ada juga dipakai anaknya ke kubur, ya. Bayarjo, dan kembali kepada kubur, ya. Wa amaluhu, dan yang mengiring mayat adalah amal-amalnya. Bayarjo isnain, dan kembali kepada kubur ada 2. Apa? Ahluhu, keluarganya. Ibu meninggal dunia, ya, atau bapaknya meninggal dunia, ada tak? Aku ikut bapak tak dulu dalam kubur, ada tak?
Apa itu kubur juga secinta-cintanya ya. Ulun dingai ya. Cinta banar ya mestinya. Jujur ada. Bila ibu meninggal dunia, awak cinta banar lalu biar dengai ya mestinya. Ya, belum saringnya kubur bikin pulang. Perhiasan di belum bawa bini anak aja. Makanya kalau anu itu jangan banyak perhiasan kan. Bahaya. Nah, kemudian apa? Wa maluhu, harta benarnya. Tidak ada kan di desa Rantau Atas ini mobil masuk ke kubur itu tidak ada kan? Tidak ada. Kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan berkekalan di dalam kubur itu adalah amal ibadahnya. Maupun amal ibadah baiknya, maupun amal ibadah buruknya, itu bersamanya dimain dan akan pertanyaan di dalam kubur. Ada kubur itu nyata, ada kubur hak, ya kan? Kemudian apa lagi? Kemudian hal yang seperti ini itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sudah ya. Entar lagi insyaallah ada kaos 2 jam. Ya. Jadi gitu. Kalau kita memikirkan dunia saja, tidak memikirkan akhirat, bangkrut kita. Jemaah, tabungan yang hakikat, tabungan yang abadi, bukan yang berjuta, bertriliun-triliun yang ada di bank. Tapi tabungan yang hakikat adalah mempunyai anak-anak yang seperti duduk di hadapan ini. Tidak mungkin yang duduk sandar di hadapan ini selamanya abadi di depan ini. Pasti anak-anak yang berada di depan ini adalah yang pengganti daripada kehadiran. Oleh karena itu, didiklah anak pian mulai dari kecil. Jangan didik anak pian dalam artian sudah dewasa. Kenapa? Karena apabila kita belajar di waktu kecil sama halnya mengukir di atas batu. Apabila kita belajar di usia tua sama halnya kita mengukir di atas air. Maksudnya apa? Kalau di waktu kecil ini kita ajarin, kalau salah ada di sini ada madrasah ya. Ada nulis storynya Ustaz Hasan ada madrasah. Luar biasa itu. Bangga pian. Nanti pian di akhirat kaget. Kenapa kaget? Aku udah pernah baca salawatan. Aku udah pernah ngaji. Aku udah pernah sholat ini itu. Kau dapat pahalanya apa? Ya itu karena kepercayaan keberkahan daripada anak bapak itu semuanya. Kenapa? Karena anak yang seperti itu menjadi amal jariah. Idza mata bani Adam inqata amaluhu. Apabila meninggal anak Adam atau manusia terputus semua amalnya. Ila salat kecuali 3. Sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah, wa ilmu yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa walidun salih yad'u lahu, anak yang saleh selalu mendoakan orang tuanya. Ibu terus Pak, ya, nah, jadi gitu. Sedekah jariyah, ibu tahu aja sedekah jariyah gimana, terserah bisa dicontohkan mungkin memberi semen atau memberi batu sumbangan ke masjid. Nah, jadi sekarang sedekah jariyah yang paling bagus itu adalah apa? Menyumbang atau memberikan sesuatu kepada pondok pesantren atau majelis taklim. Jadi ibu misalkan atau jamaah sekalian meninggal dunia, setiap orang itu mengaji, setiap orang itu sholat, setiap orang bersalawat, ibu dalam kubur tinggal mengetek aja lagi kayak gini, tinggal mengambil aja lagi. Itu namanya sholat aja. Kemudian apa? Wawan ilmu yang ilmu yang bermanfaat baginya. Maksudnya gimana? Ya, jangan kita menganggap sepele guru ngaji. Bisa guru ngaji. Ya, guru ngaji itu, jemaah, guru ngaji itu luar biasa perjuangannya. Sekali pertemuan 2.000, tahu nggak? Tahu sini lah, sini 10.000 lebih kalau ada. Ya, di Wadah Ulun tuh ada, di kampung sekali ngaji 2.000, masya Allah. Tapi kalau sudah berlipat agak
bahasa Inggris, matematika 100.000 gitu, aku yang bayar. Jangan bayar. Minimnya pendidikan agama. Jadi ilmu yang bermanfaat, jangan sepelekan. Kita mengajarkan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, za, jim, ha, kha dan seterusnya. Kenapa? Karena setiap dia mengaji, setiap dia sholat, kemudian salawat, itu pahalanya kembali ke ibu juga. Makanya sebelum disetorkan atau sebelum dikasihkan atau sebelum diantarkan ke madrasah, minimal bekali daripada huruf hijaiyah tersebut. Jadi ada sebuah cerita dari guru dalam kitab juga itu. Jadi gini, jadi pada suatu itu ketika orang tua itu naudzubillah min dzalik diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu jar Allah taala, ya, wahai malaikat, stop. Jangan diadab orang tua itu. Kenapa ya Allah? Ini bahasa pemahaman aja. Bahasa kitabnya tidak seperti itu sebenarnya, tapi dipahamkan seperti ini. Kenapa ya Allah? Dia sedang melakukan perzinahan, perjudian, pencurian dan lain-lainnya. Jangan diadab. Kenapa? Karena dia mempunyai anak di dunia yang menyebut namaku dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba bayangkan. Dengan terbata-batanya anak ibu lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Bismillahirrahmanirrahim, orang tua yang diadab dikubur tadi itu diselamatkan, diangkat ya daripada adab tersebut. Bagaimana kalau orang itu mengaji? Bagaimana kalau anak itu menjadi ustaz? Bagaimana anak itu menjadi pendakwah? Sedikit pun ibu tidak dikurangkan pahala yang mana anak ibu tadi itu mendapatkannya. Ya, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa walidun shalih yad'u lahu, anak yang saleh selalu mendoakan orang tuanya. Di sini kita garis besarkan. Anak yang saleh itu kita dikategorikan anak yang harus pesantren. Tidak dikategorikan anak yang pandai membaca kitab. Tidak dikategorikan anak yang pintar, misalnya khutbah imam dan lain-lainnya. Anak yang soleh adalah anak yang sadar akan orang tuanya, yang selalu mendoakan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Paham? Jemaah? Jadi gitu. Orang tua kita dikubur, ya, memang betul. Kehilangan itu kesepian itu akan terasa apabila terjadinya perpisahan. Itu memang betul perkataan itu. Ya, sangat betul. Jadi seperti itu. Orang tua kita dikubur menanti-nantikan. Ibu jamaah sekalian hadir di sini, orang tua dikubur untuk mendapatkannya. Ya, mendapatkan keberkahannya. Ya. Hal seperti inilah kita bisa melakukannya. Mungkin saat hidup kita banyak melakukan kesalahan, menyakiti perasaannya, membantah perkataannya. Kapan pembahasannya? Kapan pembalasannya? Ya seperti ini, tidak ada kata terlambat. Ya, jadi waktu hidup yang 21 Jadi waktu hidup kita diwajibkan berbakti kepada orang tua. Bahkan ketika meninggal, Al-Habib Naufal, ya Habib Muhammad Naufal Al-Habib, ya Solo, beliau mengatakan apa? Ali terus beliau mengatakan apa? Orang tua yang sudah meninggal, ya tetap wajib bagi seorang anak berbakti kepadanya. Salah satunya apa? Satu, menziarahi kuburnya. Biar aja orang yang tidak menganggap ziarah ini bid'ah, ziarah ini sesat dan lainnya. Kita mempunyai akidah yang tegak dalam artian dari datu-datu kita, masuk dalam artian dari ulama-ulama, teruskan. Yang kedua, melunasi hutang-hutangnya. Ada kan yang viral itu ketika meninggal dunia ditagih hutang, malah marah. Ya mungkin salah juga yang menagih hutang itu mau parah atau apa tahu juga. Ya. Kalau kita ditagih hutang dengan orang, kita bersyukur. Kenapa? Karena urusan Allah dengan hambanya itu mudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau urusan hamba dengan hamba,
itu tidak bakal selesai kecuali di dunia itu selesai, termasuk hutang. Jadi hutang itu jangan terlalu banyak ya. Pusing ya. Mau amalan lunas apa? Bayar hutang supaya lunas ada? Mau amalannya? Mau enggak? Jemaah? Mau hutangnya lunas enggak? Bayarin. Iya. Jadi gini, ulun punya guru, utang beliau tuh kurang lebih belajar sidin 70 juta. Jadi sidin tuh bilanya, di sini benar ya. Jadi bilanya lunas hutangku, aku akan baca manaqib Syekh Abdul Qadir atau pernah ulun baca di kitab dulu, di dalam kitab manaqib Syekh Saman. Barang siapa yang mempunyai hutang kemudian bertawasul kepada Syekh Saman dengan kemuliaannya. Jadi ada ceritanya tuh, orang itu siang malam selalu mikirkan hutang sampai-sampai menangis. Jadi sini mengucap, bilanya Tuan Syekh Muhammad Saman ini wali Allah yang sangat agung dan mulia, maka hutangku akan lunas. Dan sampai 1 tahun lunas. Tapi keyakinan juga bang itu lah. Kalau anda yakin deh, kalau lunas pasti gitu. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita tuh terlena, jangan kita tuh terperdaya atas tipu dayanya dunia ini. Kenapa? Orang yang cerdas adalah orang yang memperhitungkan dirinya dari beramal untuk yang setelah mati. Sebagaimana ya ada hadis Muhammad SAW, al-qisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajiza man atba'a nafsahu hawahan wa tamanna Allah wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah yang memperhitungkan dirinya dan beramal untuk yang setelah kematian. Kemudian ada orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada rahmatnya Allah. Ya. Dalam artian kita tuh jangan terlalu mengejar dunia. Kenapa? Karena di hadapan kita ada kehidupan yang abadi. Ya, ada kehidupan yang abadi, yang lebih lama. Nah, makanya kita memperingati ini, memperingati 1 Muharram atau tahun baru Islam untuk apa? Mengingatkan, merenungkan hal-hal yang kita telah lalui, hal-hal yang telah kita lakukan. Ya, walaupun banyaknya tergelincir daripada dosa, walaupun seringkalinya kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an mengatakan, ya. Di Al-Qur'an sudah mengatakan jelas, kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah. Dari Al-Quran apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, jalla Allah Subhanahu wa taala yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang melakukan, mereka sendiri yang bermaksiat, mereka sendiri yang berdosa, mereka sendiri yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat, ya, tidak membayar zakat, tidak berpuasa, semuanya. Tapi dia Allah Taala lagi, jangankan putus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah akan mengampuni semua dosa kita. Coba bayangkan,
Begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan barang siapa sedikit kita mengamalkan, ya 3 kali membacanya, Allah akan mengampuni walaupun dosanya sebanyak buih di laut. Apa bacanya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. 3 kali aja diampuni. Atau apa lagi? Doa saja istighfar. Tahu ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la 'abduka wa la 'abdika wa 'alika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang membacanya di malam hari kemudian meninggal dunia, insyaallah dia dijamin masuk surga. Barang siapa yang membacanya di siang hari, insyaallah Allah akan memberikan tempatnya di surga. Kita ini umat Nabi Muhammad sedikit umurnya, kisaran berapa? 63, 65, ya, 70, tapi amalnya berlipat ganda. Pengelola berdosanya begitu apa? Istimewa, begitu cepat. Perlu amalan-amalan seperti itu. Jadi jangan pernah putus asa. Dikatakan daripada guru kami, Sayyidina Habib Umar mengatakan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah walaupun kita melakukan dosa itu 100 kali dalam 1 hari. Jangan pernah putus asa. Yang penting kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Takwa ini artinya melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Muharram ini sedikit menyinggung, insyaallah selesai. Di bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang mulia. Ya. Siapa? Di dalam Al-Qur'an inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Di sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan. Salah satu daripada bulan itu adalah bulan Muharram. Di bulan Muharram ini begitu agung. Kenapa? Karena di 10 Muharram, kenapa kita biasanya puasa Asyura? Itu kenapa? Karena kita disuruh dalam artian menghormati, dalam artian di hari itu terjadi beberapa peristiwa yang sangat luar biasa. Salah satunya diciptakannya bumi, ya, dikeluarkannya Nabi Yunus ya daripada perut apa? Ikan paus. Nabi Ibrahim selamat daripada api, salah satunya juga. Dan bahkan nanti kiamat pun ada pengatakan ulama terjadi di 10 Muharram di pada hari Jumat. Ya, itu prediksi ulama ya. Yang sebenarnya kiamat itu tidak ada yang tahu melainkan Allah dan Rasulnya. Itu. Kemudian kita dianjurkan atau disunahkan untuk berpuasa. Ya, besok 1 Muharram, ya, malam ini, besok kita usahakan puasa. Kenapa? Karena afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Sepaling afdal puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu di bulan apa? Di bulan Muharram. Niat puasanya kayak apa? Jemaah, mungkin ibu sudah tahu, jemaah sekalian sudah tahu, sedikit pengulangan. Jadi supaya kita mendapatkan fadilah, dapat 2,
Jadi niat puasanya itu niat mengqadha. Kalau ibu niat puasa sunnah, berarti atau ibu mendapatkan pahala sunnah. Tapi kalau kita semua puasanya dengan niat mengqadha, ibu atau jamaah sekalian mendapatkan pahala mengqadha dan pahala sunnah. Jadi niatnya apa? Saja puasa besok hari, niatnya dalam hati ya. Adapun nawaitul shoma ghadin an adai, itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu meletakkannya, menyebutnya di dalam hati. Kapan? Meletakkannya itu di malam hari. Kalau puasa wajib meletakkan niatnya di malam hari. Boleh habis maghrib, habis isya, ya. Yang penting jangan sampai lewat baru subuh. Adapun puasa sunnah boleh dia sampai sebelum tergelincirnya matahari. Jadi niatnya saja mau puasa esok hari, mau puasa Ramadan yang tahun lalu atau pada tahun ini, tahun lalu ya. Pada tahun lalu fardu karena Allah Taala. Puasa full ibu seharian, mau dapat, pahala sunnah juga dapat. Jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, karena jam sudah lewat, tadi juga dipesankan jangan terlalu lawas. Ya Allah. Ya, semoga Allah di hari yang mulia ini ya kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ainin maghfirah, dengan pandangan keampunannya. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkumpulan di sini menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menyenangkan abah mama kita di dalam kubur. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menyebabkan anak cucu kita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang saleh salehah. Mudah-mudahan di perkumpulan ini menyebabkan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dibanggakan oleh Nabi Muhammadnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan penyebab kita mati dalam husnul khatimah, terindah pada syukur khatimah. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan orang tua kita di surga kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ulul tahalal taridul ta'abun subhanallahi. Apabila Nabi menyampaikan ulul kalau kasar atau menyinggung jamaah sekalian, ulul tutup kita halal taridul ta'abun dengan membacakan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.